Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhafi Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat ya teman-teman ya. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama kita akan belajar untuk melakukan operasi hitung bilangan bulat ya teman. Baik, untuk yang pertama kita akan pelajari terlebih dahulu apa itu bilangan bulat ya teman-teman. Untuk bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat yang positif dan bilangan bulat negatif dan juga bilangan 0 teman-teman. Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf B ya teman-teman ya. Baik, jadinya seperti ini teman-teman. min 3, min 2, min 1, 0, kemudian bilangan positif teman-teman di sebelah kanan ya. 1, plus 1, plus 2, dan plus 3. Baik, untuk bilangan bulat yang terdiri dari himpunan bilangan bulat negatif itu di sebelah kiri ya teman-teman ya. Kemudian di tengahnya nanti ada 0, terus di sebelah kanannya yaitu ini nanti ada himpunan bilangan bulat yang positif yaitu 1, 2, 3. Biasanya ada tanda positif atau plusnya ya teman-teman ya di angka 1, 2, 3, tapi biasanya juga ada yang tidak ditulis. Kalau tidak ada lambang minnya berarti plus, kalau ada lambang minnya seperti ini berarti bilangan bulat negatif ya teman-teman. Baik, sebagai contoh kita pelajari di contoh soal ini teman-teman. Pada suatu suhu laboratorium adalah 17 derajat Celcius teman-teman. Berapa suhu laboratorium itu jika A yaitu suhunya dinaikkan 9 derajat dan jika suhunya diturunkan 23 derajat? Maka jawabannya adalah seperti ini teman-teman. Suhu ruangan laboratorium jika suhu naik, maka suhu awal jika suhu naiknya 9 derajat. Maka kita hitung teman-teman, suhu awalnya berapa nih? 17 derajat kan? Kita tulis di sini 17 derajat Celcius ditambah jika suhu naik 9 derajat ya teman-teman ya. Baik, jadi 17 ditambah 9 derajat. 17 tambah 9 berapa? 26. Jadi suhunya jika dinaikkan 9 derajat adalah 26 derajat Celcius. Terus jika suhu laboratorium tadi itu 17, kemudian suhunya turun 23 derajat Celcius, maka suhunya jadi berapa teman-teman? Kita hitung di sini yaitu 17 dikurangi 23 sama dengan min 6 derajat Celcius. Jadi suhu laboratorium 17 jika suhunya diturunkan 23 derajat dari titik awal yaitu 17, maka cara hitungnya adalah 17 dikurangi 23. Jawabannya adalah minus 6 derajat Celcius. Baik, seperti itu teman-teman. Untuk memperjelas lagi, kita akan belajar tentang bilangan bulat dalam garis bilangan teman-teman. Jika teman-teman masih bingung, maka kita buat analogi diagram atau grafik seperti ini ya teman-teman ya. Baik, ini adalah garis lurus. Baik, ini ada tanda panah ke kanan yaitu bilangan bulat yang positif, dan ada ada tanda panah yang ke kiri, ini lambang dari bilangan bulat yang negatif. Kemudian dibagi dua teman-teman. Di sini ada garis dan ada angka 0, maka ini yang netral teman-teman. Jadi kalau di sebelah kiri maka nilainya adalah bilangan bulat yang negatif, kalau sebelah kanan nanti bilangan bulat yang positif. Seperti itu teman-teman. Jadi misal nih, suhunya tadi di angka 2 misal, terus diturunkan 5 derajat. Jadinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dikurangi 5 derajat maka suhunya adalah minus 3 derajat teman-teman. Jadi cukup mudah ya teman-teman ya. Jika kita belajar tentang bilangan bulat dan masih bingung, maka dibuatlah diagram seperti ini. Nah, misalkan ada soal seperti ini teman-teman, yaitu 6 dikurangi 9, maka kita menggunakan alat bantu grafik seperti ini, maka jawabannya akan jadi seperti ini teman-teman. Yaitu 6 kan ada di sini ya teman-teman ya. Baik, ini adalah angka 6, bilangan positif ya teman-teman ya. 6 dikurangi 9. Maka 6 ini akan dikurangi 9 ke arah kiri karena dikurangi ya teman-teman ya. Baik, karena dikurangi 9 maka kita hitung 9 angka menuju ke arah kiri ya teman-teman ya. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, jadi jika 6 dikurangi 9, 6 di sini dikurangi 9 ke arah kiri, maka ketemunya adalah minus
minus 3 teman-teman. Jadi ditulis di sini minus 3 ya teman-teman ya. Baik, maka untuk contoh soal yang B adalah minus 6 ditambah 8. Itu sama seperti ini teman-teman. Jika kita punya hutang 6 misalkan ya, terus kita punya uang cash nih 8, maka hutang 6 nanti ditambah uang cash 8 masih ada sisa berapa teman-teman? Kita coba hitung di sini ya teman ya. Baik, jika kita punya hutang atau minusnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka di angka sini ya teman-teman ya, di garis ini. Baik, minus 6 kemudian ditambah 8, karena ini ditambah adalah bilangan positif, maka larinya ke arah kanan teman-teman. Baik, 8 ya teman-teman ya, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka hasilnya adalah plus 2 teman-teman di garis sini ya. Baik, jadi minus 6 ditambah 8 jawabannya adalah positif atau plus 2 ya teman-teman ya. Baik, bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan untuk kita belajar bilangan bulat hari ini? Untuk contoh soal yang tanpa menggunakan alat bantu, maka nanti akan ada soal seperti ini teman-teman contohnya ya. Misal nih ya, bilangan positif 5 ditambah minus 4 sama dengan 1. 1 ini dari mana teman-teman? 1 ini adalah ibaratnya kita punya uang 5 nih, terus kita punya hutang 4, maka jika uang 5 tadi digunakan untuk membayar hutang 4, maka masih ada sisa 1 teman-teman. Jadi ini bilangan positif 5 dikurangi bilangan negatif 4, jawabannya adalah 1. Itu sama dengan 5 dikurangi 4 teman-teman. Untuk contoh soal yang nomor 2 teman-teman. Baik, jika kita punya angka minus 7 ditambah plus 7, jawabannya adalah 0. 0 di sini artinya seperti ini teman-teman. Jika kita analogikan seperti kita punya hutang 7, kemudian kita punya uang cash 7 juga, maka uang yang cash 7 tadi yang positif 7 digunakan untuk nyaur hutang atau membayar hutang yang min 7. Jadi jawabannya adalah impas atau 0 teman-teman. Baik, untuk contoh penjumlahan bilangan bulat tadi seperti itu ya teman-teman ya. Baik, untuk yang contoh pengurangan bilangan bulat nanti seperti ini teman-teman. Jika plus 12 dikurangi min 7, seperti ini ya, dikurangi 7, itu sebenarnya adalah 12 ini positif ditambah min 7 sama dengan positif 12 punya hutang 7, maka 12 dikurangi 7 sama dengan 5 teman-teman. Baik, berbeda lagi dengan untuk perkalian bilangan bulat teman-teman. Kalau untuk perkalian seperti ini, 6 dikali 4 itu kalau di contoh soal ini adalah 4-nya malah yang dikalikan 6 ya teman-teman. Sebenarnya ini benar, tapi dibalik juga bisa teman-teman. Misalkan 4-nya yang dikalikan 6, jawabannya juga 24, atau 6-nya yang dikalikan 4, jawabannya juga sama, 24 teman-teman. Dan untuk ini yang positif dikali positif ya teman-teman ya. Untuk yang positif dikali negatif nanti seperti ini teman-teman. 5 dikali min 7, itu bisa min 7-nya ini dijejer-jejer seperti ini menjadi 5, terus ditambahkan jadi min 35, atau 5 dikali min 7, itu juga bisa teman-teman. Intinya kayak kita itu punya hutang minus 7 ya, itu dikali 5 kali lipatnya, maka sama dengan min 7 dikali 5 teman-teman, jadinya min 35 ya teman-teman ya. Baik, kalau untuk contoh soal yang ini teman-teman, untuk contoh soal pembagian seperti ini, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Itu sama teman-teman seperti pembalikan dari perkalian, seperti 24 sama dengan 4 dikali 6. Kalau contoh soal seperti ini mudah teman ya, untuk pembagian bilangan bulatnya tanpa perlu dijelaskan lebih lanjut, teman-teman sudah paham kan? Baik, sekarang kita coba belajar untuk menyelesaikan tugas ya teman-teman ya. Baik, ini ada soal tugasnya seperti ini teman-teman. Gambarlah perhitungan bulat berikut dengan garis bilangan. Kita nggak usah gambar ya teman-teman ya, kita kerjakan langsung aja karena ini cukup mudah. Baik, jika soal nomor 1 yang A ini adalah 5 ditambah 7, ini sama-sama bilangan positif teman-teman, jadi tinggal kita tambahkan saja ya teman-teman. Ini soal sangat mudah ya teman-teman ya. 5 tambah 7 jawabannya adalah berapa? Berapa teman-teman?
12. Baik, 12 ini positif ya teman-teman ya, karena ini positif dan positif. Baik, yang nomor 1 yang B adalah 10 dikurangi 3. Ini juga bilangan positif dikurangi bilangan negatif, sama seperti 10 dikurangi 3, jawabannya adalah plus 7, atau bisa ditulis 12 saja, ditulis 7 saja juga bisa teman-teman. Baik, untuk yang C di sini adalah, ini mulai campurnya teman-teman ya. Min 4 ditambah 12 itu sama seperti kita punya hutang 4, kemudian kita punya uang 12. Jadi 12-nya yang dikurangi 4. Jawabannya adalah 12 dikurangi 4 berapa teman-teman? Jawabannya adalah positif 8, atau bisa ditulis 8 saja. Baik, untuk yang soal D ini mulai kita bilangan negatif semua ya teman-teman ya. Baik, bilangan bulat negatif yang nomor 1 yang soal nomor D adalah minus 5 ditambah minus 6. Seperti kita punya hutang 5 ditambah hutang lagi 6, maka hutangnya kita jumlahkan saja teman-teman. 6 ditambah 5 sama dengan 11, karena ini minus dikurangi minus sama dengan minus, jadi jawabannya adalah minus 11. Gimana teman-teman, cukup mudah bukan? Jika teman-teman masih belum paham tentang pengoperasian bilangan bulat positif dan negatif, mohon ditulis di kolom komentar ya teman-teman, biar nanti kita bantu belajar bersama. Untuk video kali ini cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan like video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.